masih menganggap diri Ikam itu besar gara-gara diberi pangkat qadhi. Ini bahayanya pangkat bener. Lalu fasabbahtaha wa ma sabbahta rabbak. Berarti Ikam itu membesarkan diri, mengecilkan Allah. Faqala hadza la af'alu. Nang pian sambat ini ulun kada sanggup menggawinya. Walakin dullani ala ghairi. Tapi padahakan jalan yang lain. Sebab jalan kada sebutin aja. Orang bakantut aja jalannya dua. Apabila di bawah ngarannya kantut, apabila di atas ngarannya menguap. Ya kalau kan iya angin juga tah. Ya kalau apabila menguap, wah, ya bau kan. Tapi ketahuan orang, lamun bakantut sunyi jangan kehilangan. Nang mendapat mendaur. Faqala ujar Abu Yazid ibtade bihada qabla kulli syai. Nang aku sampaikan tadi ini pertama. Belum lagi yang kedua lebih berat lagi daripada ini. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Faqala la utiquhu. Baulun kada sanggup. Qala qad qultu laka innaka la taqbalu. Ujar Abu Yazid, pertama-tama sudah aku kuya Ikam kada menerima. Kan sudah aku sambat dulu. Qala qad qultu laka innaka la taqbalu. Fa hadzal ladzi dzakara Abu Yazid huwa dawa'u man i'talla bi nadhari nafsihi wa marida bi nadhari nas ilaihi. Nah, nang disebut Abu Yazid ini obat bagi orang yang masih memandang dirinya dan bisi penyakit gara-gara manusia menghormatinya dengan memberi pangkat jadi qadhi. Kan ya kada orang memandang, orang kada memberi pangkat ya kalau artinya netral. Wala yunajji min hadzal marad dawaun siwa hadza. Dan kada ada obatnya penyakit itu selain dari nang ini tadi. Itu Pak. Siwa hadza wa amsalihi faman la yutiqud dawa fala yanbaghi an yunkira imkana syifa fi haqqi man dawa nafsahu ba'dal marad aw lam yamrid bi misli hadza al maradi aslan. Maka barang siapa kada kuasa ia mencari obat, maka janganlah ia kada mengingkarakan akan terjadinya sembuh. Bahaya rendah aja kada kawam makai obat itu. Jangan kada percaya obat itu bisa sembuh. Artinya obat itu apabila dipakai sembuh, cuma unda kada kawa, mintu aja tak. Pahamkah? Nah itu. Jadi kita kalau dihinakan orang jangan emonisasi. Artinya bisa kumpul ini jangan ada lagi orang nang panyarikan itu jangan ada lagi. Kalau ada orang tamahina kita, ya guru kambing. Alhamdulillah disambat orang guru kambing. Kambing kada berdosa orang Tuhan ya kalau. Amun dipadakan orang guru kegilaan. Alhamdulillah orang gila kada wajib sembahyang. Jangan kena mbahnya disuruh akan dipadakan orang guru kegilaan. Ya Allah, siapa yang ada kegilaan itu matikan situ sini. Wah, sumbayang hajat 1000 rakaat. Aduh, kada kawa. Hendak mencapai ma'rifat kada kawa. Selama masih ada pemanasan di hati, kada kawa. Ini harus dingin dan harus merendah diri. Man tawadha'a lillah
rafa'ahu. Fa'aqallu darajati as-sihah al-iman biimkaniha. Maka si hati, tanda-tandanya hati sudah sehat, yaitu iman dengan mungkinnya terjadi kesehatan. Jangan kada percaya apapun penyakit mungkin sembuh. Kita doa. Jangan madakan harapan bisa baik, jangan. Penyakit kayak apa aja Allah Ta'ala sanggup membaikkannya. Maka itu dulu. Itu sekurang-kurangnya derajat sehat sudah. Artinya termasuk bagus sudah hati kita. Mohon sudah kada percaya lagi, mah itu ada harapan dia. Baik penyakit tunda ini. Nah, dasar kada baik hati orang itu. Bobat kenyal semua lagi. Ya sudah putus asa. Fawailun liman hurima hadzal qadral qalila aydan. Maka cilaka besar bagi orang yang tidak diberi Allah Ta'ala kepercayaan itu. Wa yusannu an lahu an yakuna nawiyan bitaslimatil ula ma'a awwaliha al-khuruja min as-salati. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi ikutan kita berniat beliau dengan membaca salam pertamanya dari awal salam akan keluar dirinya dari sembahyang. Jadi mulut membaca assalamualaikum, sesudah di dalam hati, maka di situ hati kita tadi mengingatkan bahwa kita sudah keluar dari sembahyang. Begitulah Rasulullah SAW. Khurujan min khilafi man aujabaha. Ada ulama yang berpendapat hukumnya berniat yang demikian wajib. Karena ulama ini berpendapat bahwa mencintai Rasulullah SAW itu lebih dari yang lain, itu adalah fardu ain. Setiap orang yang mencintai Rasulullah SAW itu maka mengikut akan dia. Sebagaimana antara Makkah dengan Madinah, ulama khilaf, ada yang mengatakan afdal Makkah, ada yang mengatakan afdal Madinah. Jadi kepada kita kaum muslimin muslimat, karena yang dua pendapat ini semuanya benar, waliullah semuanya, tatkala kita berada di Makkah ikut kepada ulama yang mengatakan afdal Makkah. Sewaktu kita berada di Madinah, kita ikut kepada ulama yang mengatakan afdal Madinah. Supaya kita itu di mana berada tetap berberkah. Nabi Allah Isa alaihi salam diceritakan untuk menjadi ikutan bagi kita. Sebelum itu kita kembali pengajian yang beberapa tahun lewat, bahwa semua nabi dan rasul itu askalun faqat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan rasul-rasul yang lain, itu adalah seakan-akan rangkaian semata-mata. Tidak ada punya ruh jua pun. Tetapi
Ruhnya semua Rasul dan Nabi itu hanya satu. Siapa? Yaitu Al-Quran yang menjawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhan min amrina. Ruhan min amrina. Jadi ujar ulama yang tahqiq bahwa Rasulullah SAW ini ruhul aqwa, ruhnya alam semesta. Alam semesta ini seperti mayat, maka rohnya itu adalah nur Rasulullah SAW. Mayat tanpa roh tidak bisa bermanfaat. Dengan adanya roh di dalam mayat itu ada manfaatnya. Tapi namun roh itu adalah tetap roh, adalah bikinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma roh ini tidak termasuk alamul khalqi, tapi dia termasuk alamul amri. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Alamul amar bukan alamul khalqi. Itulah yang disebut oleh ulama Habib Ali radhiyallahu an, basyaran lakal bashar. Itulah yang disebut oleh orang lain, yang diamalkan oleh orang-orang ulama bahari dan sekarang. Untuk bermimpi mendapat Nabi hendak guring dibaca 7 kali. Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. 7 kali hendak guring dibaca. Insyaallah begitu tutup matanya mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Sekali lagi, Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. 7 kali. Amma law nawa qabla al-ula fa inna salatahu tabtulu. Kalau sebelum salam pertama selesai yaitu mim kum, udah berniat keluar dari sembahyang. Baluman membaca assalamualaikum, baluman kum salam pertama udah berniat keluar dari sembahyang, batal sembahyangnya. Jadi sampaikan lidah dulu membaca kum, baru hati berniat keluar dari sembahyang. Itu yang namanya mutaba'ah zahir dan hal atau batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang mengikut Rasulullah zahir serta batinnya inilah yang mendapat akan maghfirah dan rahmah dan kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Tanpa ilmu tidak bisa beramal. Kalau kita mikirkan ini Allah, banyak kerjaan kita yang lepas dari Rasulullah. Ya memang kalau kerjaan zahirnya alhamdulillah. Ada yang kena dengan Rasulullah zahir.
Tapi masalah hal, masalah perasaan, zauq dan batin kita itu musyahadah kita kalahin bukahnya terhijab dengan Rasulullah tadi. Di sini kita merasa bahwa kita berangkat daripada sifat kejahilan dan berangkat dari sifat kesalahan. Jangan dilupakan akan setar kita ini. Kalau setar kita ini, permulaan kita ini, awal-awal daripada peletakan batu pertama itu jahil dan salah, insya Allah kita tidak akan mengangkat hati kita menjadi orang yang ujub dan angkuh. Tapi kalau udah lupa dengan asal berangkatnya itu, Masya Allah, iblis yang sekarang, bukan iblis yang bahari lagi. Aba wastakbara wa kana minal kafirin fi ilmillah. Semua kita jahil. Mana ada orang yang bisa membaca tanpa belajar? Betul enggak? Dulunya belum bisa baca alif, sudah belajar baru bisa. Innamal ilmu bitta'allum. Tidak bisa ilmu kecuali melewat belajar. Jadi kita itu awalnya dari jahil. Ini jangan dilupakan. Kalau sudah alim lupa dengan awalnya, ya Allah jadi ulama yang tekebur, sombong. Kalau sudah gurunya sombong, muridnya kayak apa? Tidak ada satupun muridnya yang berkeramat, tapi semuanya berkermik. Karena kata-katanya itu timbul dari hati. Disebut dalam kitab Hikam, kullu kalamin baraza wa alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baraza. Setiap kata-kata mulut itu keluar daripada hati serta berpakaian dengan pakaian yang ada di dalam hati itu. Kalau hatinya tawadhu, maka kata-katanya itu berpakaian tawadhu. Kalau hatinya angkuh, maka kata-katanya berpakaian angkuh. Jadi mulut yang angkuh itu dari hati yang angkuh masuk ke telinga muridnya, maka telinga muridnya masuklah si angkuh tadi. Lewat telinga masuk ke hati. Jadilah murid yang angkuh. Jadi kita tidak bingung melihat anak-anak kita angkuh di rumah tangga. Itu hasil dari gurunya di sekolahan berhati angkuh. Oleh sebab itu hadis Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang ingin mengenal Allah, kenallah dulu sifat dirinya. Siapa mengenal sifat dirinya, kenallah sifat Tuhannya. Sifat diri kita jahil, baru kita kenal yang berilmu itu Allah. Bisakah kita jadi Allah? Kagak bisa. Bisakah Allah berubah jadi kita? Jadi Allah tidak bisa jahil, kita tidak bisa berilmu. Kita tetap jahil dan Allah tetap berilmu. Inilah yang dikatakan oleh Sahibul Hikam di dalam munajatnya, ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli.
Ya Tuhanku, walau aku disebut ulama, aku tetap merasa jahil. Apalagi aku memang jahil juga. Ini orang namanya tahu diri. Kalau sudah lupa diri, ya Allah, dirinya rusak, orang lain rusak. Jadi orang yang punya penyakit itu bisa menjangkit penyakitnya ke orang lain, menular kepada orang lain. Orang yang tekebur di hatinya menular kepada temannya. Orang yang tawadhu di hatinya menular juga kepada teman-temannya. Hadis Rasulullah SAW. Takhayyaru li nutafikum fa innal irqa dassas. Misalnya orang berkawin-kawinan, jangan sembarang meletakkan air manimu kepada rahim seseorang, karena air mani itu adalah menjangkit. Istilah dokter sekarang itu adalah menurun. Kalau orang kencing manis, niscaya nanti anaknya ada juga kencing gula. Kalau ayahnya itu udah orang-orang yang pemarah, insya Allah anaknya menjadi orang-orang penyarikan. Fa innal irqa dassas. Kalau sifat kita ini fakir, kita yakini, maka baru kita kenal yang kaya itu adalah Allah. Allah tidak bisa menjadi kita, kita tidak bisa menjadi Allah. Artinya Allah tidak bisa fakir, kita tidak bisa kaya. Kalau orang masih ingat diri, walau dia milioner, dia tidak akan angkuh karena kekayaannya, karena dia ingat dirinya ini adalah hamba, bukannya Allah. Sifat hamba itu fakir, nggak mau kaya. Tapi kalau dia lupa diri, ya Allah, baru punya 1 triliun, ya Allah, udah kayaknya ampun kampung. Gurunya batukan, berjalan sebelah batis, karena batis sidin nang sebutingnya sakit. Kasihan. Kayak inilah gurunya berjalan. Ini gurunya guruan nang malajari mulai fiqih, malajari mulai tauhid, tasawuf, tapi gurunya kasihan, batisnya sebelah rusak. Kayak ini berjalan, maaflah. Ada si muridnya ini asalnya kada berduit, didoakan oleh gurunya, mudahan muridku itu menjadi orang kaya. Diberi amalan pulang supaya kaya, jadi kaya raya, punya Mercedes. Gurunya jalan di begini, kesian, batuk lagi. Ini muridnya yang sombong tadi pakai Mercedes, aduh, ngebot. Yang ngebotnya itu gurunya. Subhanallah, orang sudah lupa diri. Guru berjalan batis sebelah, pantang-pantang sorong bisi Mercedes.
udah lupa diri. Allahumma astur a'uyuba muallimina anna. Ya Allah, jangan sampai kami melihat keaiban guru kami, supaya kami jangan mengupat dan menghinakan guru kami. Wala tadhhab barakat ulumihim anna. Ya Allah, berkat ilmu mereka jangan engkau hilangkan di hati dan di anggota kami dunia akhirat. Amma law nawa qabdal ula fa inna salatahu tabtul aw ba'da awwaliha fa innahu la yahsul lahu aslus sunnah. Kalau sesudah awalnya, artinya assalamualaikum warahmatullah, lalu assalamualaikum yang kedua, di situ berniat keluar dari sembahyang, itu lepas daripada kerjaan Rasulullah. Artinya bukan mutabaah lagi dengan Rasulullah. Jadi kecintaan Allah udah kurang, keampunan Allah pun kurang, gara-gara meletakkan pengikutan kepada Nabi itu ke belakang. Nah, tanpa ilmu tidak bisa beramal. Orang ingin ngikut Nabi tapi kada tahu bagaimana Nabi, kada bisa. Ya, semoga ibadah kita ini sesuai dengan ibadah Rasulullah, dan semoga hati kita sesuai dengan hati Rasulullah. Allahumma adkhil ajsadana fi jasadi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa arwahana fi ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa harakatina fi harakatihi wa sakanatina fi sakanatihi wahsyurna fi zumratihi ya rabbal alamin. Wa la yadurru ta'yinu ghairi salatihi khata'an bi khilafihi amdan, dan tidak merusak sembahyang menyatakan selain dari salat itu. Ini orang ini lupa. Kalau sholat asar, waktu membaca assalamualaikum, niatnya sahjaku keluar dari sembahyang zuhur, kan kesalah, ya kan? Itu kadang memudaratkan. Asal jangan bersengaja. Tapi kalau bersengaja, udah tahu aja ini sholat asar, waktu baca assalamualaikum, niat di hatinya keluar dari sholat zuhur, itu sholatnya langsung batal. Nah, tanpa ilmu tidak ada amal. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu beberapa kali menjawab pertanyaan yang satu daripada orang yang iri dengki dan tidak percaya dan tidak hormat kepada beliau, gara-gara mendengar satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini pernah juga terjadi gara-gara mendengar hadis memusuhi kepada orang. Ada hadisnya berbunyi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintu masuknya, pintu gerbang. Setiap kota itu ada penghuninya. Kalau tidak ada penghuninya, namanya itu kebun binatang atau hutan. Setiap kota ada pintu gerbang masuknya. Ya, jadi Rasulullah SAW ini kota yang penuh dengan ilmu. Nah, orang yang ingin masuk ke kota situ harus melewat pintunya. Nggak bisa.
wa'tul buyuta min abwabiha wa aliyun babuha. Lalu ada pertanyaan, kalau sudah demikian, siapakah penghuni kota itu? Wa ahlul bait hum ahlul Madinah. Zuriatnya Rasulullah SAW inilah penghuni daripada itu kota. Lalu Quran mengatakan, ma kana li ahlil Madinah wa man hawlahum minal a'rab ay yatakhallafu an Rasulillah. Tidak baik sekali orang yang menjadi penghuni kota itu menyalahi, tidak mengikuti Rasulullah. Demikian orang yang di sekitar kota itu. Semestinya orang yang di dalam situ dan di sekitarnya itu adalah memetik apa-apa yang ada di dalam kota itu. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlika. Jadilah kamu orang yang menjadi guru. Kalau tidak, jadi murid pakai kitab. Kalau enggak, pakai kuping ikut mendengar di majelis. Enggak juga jadi pembantunya. Jangan jadi yang kelima, udah enggak jadi guru, enggak pakai kitab, enggak ikut mendengar, enggak ikut membantu, bahkan memusuhi. Lulu gua hanya fatahlik, kata Rasulullah, kamu binasa. Kalau Rasulullah mengatakan binasa, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, maka kita kembalilah ke rumah kita masing-masing. Adakah orang yang kelima ini di rumah kita? Guru enggak, bawa kitab enggak, ikut hadir di majelis pengajian enggak, jadi pembantunya majelis enggak. Lulu gua rumah batatelon masjid. Aku batatelon masjid rumahnya. Siapa imamnya? Pada tahu juga. Berarti kada turun. Siapa imam maghrib malam tadi? Sadudin siapa jadi imam itu? Hah? Ya? Hah? Mustafa Nomorna? Imam maghrib tadi? Maghrib yang malam tadi, maghrib kalau isya kan Sadudin. Maghrib siapa? Mustafa, Mustafa ini ya. Wah, Mustafa ya, Mustafa. Wa yusannu likulli musallin assalamu ainiyatu alaman ala yaminihi min malaikatin wa muslimi insin wa jinnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap dia sholat, waktu membaca assalamualaikum, dia menunjukkan salamnya itu kepada siapa yang di sebelah kanannya, dari manusia dan jin-jin yang Islam dan malaikat-malaikat. Semuanya aja Islam malaikat, tidak ada malaikat yang kafir, tidak ada. Jadi Rasulullah waktu assalamualaikum, hati sidin itu kepada kumnya itu tadi, kepada semua orang Islam, baik manusia, malaikat dan jin. Kita bang
assalamualaikum jua sama lawan Nabi jua bacaan. Malah pinataharap assalamualaikum. Wah, kayak Arab pasaran. Tapi hati kita assalamualaikum mintuha lepas. Diluputakan mintuha karena mintuhanya kada memodali. Ada emonisasi juga lah. Ini semua yang Islam diberi dengan assalamualaikum. Kamu semua selamat. Nah kayak itu. Kalau nya berjanji nangka ini assalamualaikum sampian selamat, insya Allah nggak ada lagi pencuri sandal. Ini begitu assalamualaikum pulangnya sandalnya dari matu yang dipakai punyanya imam lagi. Padahal dia pergi dari rumah pakai sandal kapit. Pulangnya dari matu. Dikata sama imam, itu sandal saya. Oh maaf katanya. Lupa. Lupa apaan? Antara dari matu dengan sandal kapit kan rasanya aja udah lain. Memang maling punya niat. Tapi di sini enggak ada maling sandal. Ya paling-paling salah pakai. Udah assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum, apa mau kita ngumpatin? Assalamualaikum, hai orang Islam. Kenapa jadi masih ngumpat? Orang Islam yang diucap assalamualaikum masih dikupat. Orang Islam yang disebut assalamualaikum masih dibohongin lagi. Kalau betul-betul assalamualaikum, enggak membohongi lagi kepada orang Islam, enggak ngupat lagi, apalagi assalamualaikum, langsung cap 5, nempelin orang yang tempelin itu mertua, bilangnya orang kamu itu luput nempelin mertua, luput apaan jar, kopiahnya lepas. Nah, jadi aman dunia kalau orang mengamalkan salamnya Rasulullah. Kalau salam Rasulullah diamalkan, aman dunia. Pemerintah enggak lagi dolim terhadap rakyatnya. Si kaya tidak lagi sewenang-wenang dengan hartanya, tidak memandang kepada orang fakir miskin di sekitarnya. Si alim walau sakit tidak berdiam lidah, memberikan petunjuk ilmu pelajaran kepada masyarakatnya, karena dia memang mengamalkan assalamualaikum. Aman. Ini kalau mengamalkan salamnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Dan lain-lainnya lagi. Wayanwi, dan berniatlah seseorang nadban karena mengikut Rasulullah SAW al-ma'mumu bitaslimatis tsaniyati ar-radda 'alal imam in kana an yamini. Pernah Rasulullah SAW jadi makmum sholat? Pernah enggak? Rasulullah sholat jadi makmum pernah enggak? Yang jadi imam waktu itu Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Bagaimana Rasulullah berniat membaca salam sewaktu beliau jadi makmum? Beliau berniat menjawab salamnya imam. Jadi si makmum membaca assalamualaikum dengan niat menjawab salamnya imam. Si imam memberi salam dengan semua muslimin, dan si makmum berniat menjawab salamnya si imam. Kalau mau mengikut Rasulullah.
Berapa kali kita jadi makmum baca assalamualaikum tepat seperti Rasulullah, tapi tidak ada di hati berniat menjawab imam ke dada. Kenapa nyawa jadi assalamualaikum aja? Kesenunda juga. Ya Allah, salamnya aja pelit. Nah, ini semua adalah daripada ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa beramal. Kembali kepada Sayyidina Ali tadi. Tatkala Sayyidina Ali dikatakan Rasulullah pintu ilmu, maka pembesar-pembesar yang punya ikutan-ikutan, bahasa kita wayah ini, pemimpin-pemimpin partai, itu selalu hiri dengki kepada Sayyidina Ali. Gara-gara Rasulullah mengatakan Sayyidina Ali pintu ilmu. Lalu pemimpin partai hiri kepada Sayyidina Ali. Jadi kalau sekarang ada pemimpin partai yang menghiri tuan guru, gara-gara tuan gurunya netral, itu adalah film yang dulu juga diulangi, diputar kembali. Ini kenya. Udah yang dulu juga dari dulu udah. Katanya pemimpin ini kita tanyain Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan. Yang kita tunggu jawabannya. Apabila jawabannya itu berlain-lain, kita percaya bahwa Ali memang orangnya pintu ilmu. Tapi kalau jawabannya satu-satu aja, enggak berlainan, berarti Sayyidina Ali bukan pintu ilmu. Sama dengan Rasulullah itu bohong. Nah, jadi kalau sekarang kita misalnya datang ke satu daerah, begitu sampai di daerah itu ngumpul sama orang-orang di sana, masing-masing orang sana nanyakan masalah kepada kita, dari mulai alif sampai kepada masalah yang paling tinggi. Dengan niat mereka itu menanyakan kepada kita, pertanyaan itu mengetahui seberapa dalamnya ilmu kita yang datang ini. Kalau begitu sifat ini orang adalah bubuhan nang bahari juriyatnya. Juriyat yang menentang Sayyidina Ali. Apa sih keuntungannya mengetahui kedalaman ilmu orang? Jadi pertanyaan satu, ya Ali, al-ilmu afdal amil mal? Ilmukah yang lebih diutamakan ataukah uang, harta benda? Ini aja. Jawaban Sayyidina Ali lain-lain. Pertama, jawaban Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta dengan alasan ilmu itu warisan daripada seluruh nabi-nabi. Adapun harta warisan daripada Qarun, Syaddad dan Fir'aun. Coba lihat kalau orang berharta tapi kada alim, Syaddad, Maddad, Qarun, baurun-urun, Fir'aun, raun. Itu orang kaya yang tidak punya ilmu. Tapi kalau orang yang alim punya kekayaan, disebut di dalam hadis, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Kalau orang saleh punya harta yang halal, oh itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu memang betul, tepat. Kira-kira nang hadir ini hendak berataan lah, alim hendak berataan, belajar koler, sugi hendak berataan tapi berutang.
Jangan kita, negara aja selama masih terbelenggu dengan utang, maka rakyat yang sulit membayarnya. Allahumma qdi duyunana wa duyunal muslimin. Allahumma qdi dainal madinin. Allahumma qdi dainal madinin. Ya Allah, bayariakanlah utang orang yang terhutang. Kada gampang. Orang yang mati terhutang, Rasulullah tidak ikut menyumbahyangkan jenazahnya. Berat. In kana an yaminih, jika ia si makmum di sebelah kanan imam. Wa in kana aina yasari an yasari fa bil aula. Apalagi di sebelah kiri, maka lebih patut juga si makmum ini berniat menjawab salamnya si imam. Pokoknya makmum yang di kanan, yang di kiri, semuanya berniat dengan waktu membaca assalamualaikum menjawab salam imam. Jadi ujar imam nyawa selamat, ujar si makmum pian selamat jua. Aman kada? Aman kada? Jadi si imam kada mahurupi sandal makmum, si makmum kada memakai sandal imam. Aman kada? Aman. Ini kalau orang mengikuti Rasulullah di dalam membaca salam, baik imam maupun makmum. Aduh, kalau kita tahu di sinilah satu persatunya itu luar biasa. Wa yanwi ar-radda alaihi wa in kana al-imamu qubalatahu. Dan berniatlah ia menjawab si makmum atas si imam. Wa in kana al-imamu qubalatahu. Nah ini kalau di Makkah bagaimana? Kan di Makkah itu orang sholat ada yang di kanan imam, ada yang di kiri. Itu masalah sudah terjawab. Tapi kalau sholat di Makkah, imam di sini, makmum di sana, berhadap-hadapan. Ya lah. Bagaimana niatnya? Takhayyara baina ayyawiyya anahi bil ula awithaniyah. Terserah dia mau berniat menjawab imam dengan yang pertama salam atau dengan salam yang kedua, terserah. Kalau sholat di Makkah kebetulan berhadap-hadapan dengan imam. Cuma walaupun demikian, wabil ula ahabba, dengan salam yang pertama diniatkan menjawab salam imam, itu lebih dicinta oleh Allah dan Rasul. Jadi orang yang menjawab imam dengan salam yang pertama pada ketika sholat di Mekah, orang itu lebih dicinta oleh Allah dan Rasul dari orang yang berniat menjawab salam imam di Makkah dengan salam yang kedua. Ini nilai kecintaan Allah dan Rasul. Nah, semua itu adalah ilmu dasarnya dulu. Jadi ilmu lebih diutamakan dari harta. Jadi kita nuntut ilmu seminggu sekali, nuntut harta siang dan malam. Karena ilmu afdal dari duit.
Satu lagi datang, Ali, ilmu afdal apa harta? Ilmu afdal. Apa alasan? Ilmu itu menjaga kamu. Kalau harta, kamu yang menjaganya. Betul nggak? Kalau kita punya ilmu, menjaga. Orang baca Fatihah, ada ilmunya, terjaga dari kesalahan. Tapi kalau orang baca Fatihah, tidak ada ilmunya, salah semua. Iya kan? Walaupun walaupun kaya, orangnya kaya tapi nggak punya ilmu, Fatihahnya lepas. Kalau orangnya alim, walaupun kaya, baca Fatihahnya betul. Ujar yang kedua, lain lagi jawabannya. Hajin bujur juga hari ini. Orangnya hebat, jadi pintu ilmu. Datang lagi yang ketiga, ilmu kah afdal harta kah? Ilmu afdal dari harta. Apa alasan? Ilmu kalau dilajarkan itu bertambah-tambah. Bujur kada. Kita melajarkan alif, kalau 1000 yang belajar, alifnya jadi berapa? Jadi 1000. Iya kan? Tapi kalau harta punya 1000 dibaliakan, apa sisanya? Apa sisanya? Punya harta 1000 dibaliakan semuanya, apa sisanya? Hah? Hah? Kadutnya. Jadi itu. Jadi kalau orang alim, kada pernah kehabisan ilmu. Kalau orang harta yang dulunya kaya, sekarang miskin, itu biasa soal. Kalau soal biasa kan sudah lancak aja benar kan? Ali, ilmu afdal dari harta atau harta afdal? Yang keempat, bertanya lagi, afdal ilmu daripada harta. Apa alasan? Orang alim disebut kiai, orang hartawan disebut supelit. Apa ada ulama disebut ulama pelit? Tidak ada. Kalau orang sugih, irsin itu apik benar. Nang madakan apik nih, nang kada dibarisidin. Mau diterusakan ini kita kepanjangan bicaranya, 4:30 hari udah. Pokoknya ambil aja sudah hasil, utamakanlah serumah tanggaan. Ilmu agama terutama 3 fak. Pertama tauhid, untuk mengenal siapa yang disembah. Dengan jalan mengenal sifat diri tadi. Yang kedua ilmu fikih, yaitu mengenal akan tata tertibnya penyembahan tadi. Yang ketiga ilmu akhlak, yaitu bagaimana sifat hati di dalam melaksanakan ibadah itu, seperti ikhlas dan lain-lainnya. Ini penting ilmu yang 3 fak ini, yang didahulukan daripada fak yang lain-lain. Daripada mati-matian, apa namanya? Ilmu berhitung itu apa? Matematika. Di sini ada sekolahan ngarannya Darul Ma'rifah. Waduh, ngarannya hebat banget. Artinya di sini wadahnya ilmu ma'rifat. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah guru-gurunya menjadi orang yang ma'rifat. Tapi kalau gurunya yang mengajar di situ ahli gambar, muridnya boleh ke rumah gambar apa? Bebek. Jadi ngarannya Darul Bebek. Wujud artinya ada, mustahil tiada.
Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia jangan lupa akan Allah setiap hal ehwalnya, adanya. No, itu yang diajarkan di Darul Ma'rifah. Jadi muridnya itu menghafal dulu. Karena hafal, setiap apa yang dilihat ingat kepada Allah. Apa yang didengar ingat kepada Allah. Makan, minum, berpakaian ingat kepada Allah. Karena udah didasari ilmu ma'rifat di waktu masih di awaliyah, di kelas yang paling di bawah. Kalau mulai di dasarnya ini ma'rifat, naik kepada sanawiyah, itu lebih tinggi lagi ma'rifatnya. Naik kepada ulya juga kan aliyah. Kan bahari kan tahdiri, ibtidai, sanawi, aliyah. Wah ini apa? Awaliyah. Kenapa? Wusta. Waduh, macam-macam. Yang ketiga, ulya. Masya Allah. Bujur ya kalau aliyah adalah kayak ngaran babinian. Ngaran babarang aja yang penting hasilnya. Ini sekolah di ulya, tapi suruh baca kitab tabalik, membaca kitab tabalik mintuna. Artinya kada bisa. Qol Muhammad. Kenapa jadi kayak itu? Wah ini jar. Nahunya sudah kita tinggalkan aja. Kada penting lagi nahu, tasawuf yang penting. Qol Muhammad. Kada kawa membaca qala Muhammadun kada kawa. Sebab soroknya tertinggal, nahunya buka. Lamun sudah abahnya kada ahli nahu sorok, jangan sampai anaknya bungul jiwa pulang. Jadi ngarannya kula warga bungul. Sarikta. Namun jadi ulama sarumahan untungnya lamun hendak membaca kitab ikan kada bakiawan orang lain lagi sarumahan tuh pan. Nah sarumahan nang bini alim, anak alim, minantu alim, mintuha alim, baca kitab baganti nang sikong pulang baca lancar baca kitab ihya nang kaya baca Yasin. Tuntung mintuhan nang sikungnya pulang banyak di sini mintuhan. Karena Pancasila 5. 4 sehat, 5 sempurna. 5 bisi mintuha alim berataan maraminya. 50 bisi ipar alim berataan. Ya Allah. Membaca maulud itu begilir. Limbah tuntong sarawi nang sikungnya ipar pulang membaca. Tuntong ini pulang begilir. Sama bacaannya, fasihnya, lagunya sama. Mukaya Madinah berataan. Ya Allah, kula warga yang luar biasa. Itu namanya kula warga sakinah. Tapi kalau bungul berataan mintuhanya kalau bisa membaca, iparnya kadamun kada bisa membaca, kadamun bungul kada cuma kada tahu, sama aja kan. Marwainya kayak itu juga. Aduh, nah lihatin nah. Bagaru katiak.
bisi dalail bakulat, Quran dimakan gagat, tasbih pagat, ya Allah. Tapi kalau makanan, ya Allah, siang malam nasi semen, iwaknya batak. Kalau buat keduniaannya, waduh luar biasa. Tapi isi rumah tangga itu jahil. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlif. Mudah-mudahan pula warga kita mohon setiap tengah malam mulai 12:30 sampai subuh mendoakan ahli rumah kita menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Saben malam walau sakit tangan, bangkak tangan, kita kada dulak-dulak mohon kepada Allah di waktu yang tepat dan mustajab, supaya rumah tangga kita menjadi orang yang berilmu. Jangan ada di rumah kita orang yang kada tahu. Mun dipadakan bungul menampar, pian bungul nampar, pian kada tahu sakajulak leh. Iya. Dah sama aja. Wa yanwil imamul ibtida'a ala man ala yaminihi bil ula wa man ala yasari bil thaniyah wa man khalfahu bi ayyihi ma syaa ar-radda bil thaniyah. Si imam berniat memulai atas orang sebelah kanan dengan salam pertama dan dengan salam kedua kepada orang yang di kiri, dan orang yang di belakang terserah dia. Jadi si imam berniat assalamualaikum warahmatullah, salam pertama kepada orang yang di sebelah kanan daripada muslimin dan muslimat, baik jin, malaikat dan manusia. Nah, sebelah kirinya orang yang di kiri serta orang yang di belakang. Kan ada juga kalau makmum di belakang, wah jangan di kanan aja, jangan di kiri, unda di belakang lepas lah. Oh kan najwa. Untung kalau bisi imam nang mengikut Rasulullah. Kalau imamnya lepas dari Rasulullah, tapi kalau si imamnya ini mengikut Rasulullah, zahir dan batin, kita itu rasa melihat Rasulullah. Walaupun sudah jauh masa antara kita dengan Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah kada kelihatan lagi lawan mata kita yang berdosa. Selama mata berdosa, kada bisa melihat Rasulullah. Tapi kalau matanya udah bersih dari dosa, kada bisa terdinding Rasulullah dari matanya. Abul Abbas Al-Mursi berkata, "Lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ain ma a'dadtu nafsi minal muslimin." Satu kirip mata aku kada melihat Rasulullah, aku bukan Islam. Coba kita sekarang gimana? Ini yang patut kita tangisi siang dan malam. Jangankan melihat Rasulullah waktu bangun, ada di antara kita yang usia 70 tahun mimpi aja lawan Rasulullah belum pernah satu kali pun. Karena apa? Karena kotor makanan, kotor minuman, kotor pakaian, kotor rumah tangga, kotor kendaraan. Karena Rasulullah itu thayyibun, sayyiduna thayyibun, orangnya bersih,
Sayyiduna Thahirun, orangnya suci, nggak mau ketemu sama orang yang kotor. 70 tahun usia belum pernah satu kali mimpi Rasulullah. Aku bisa aja mimpi, kira-kira ia juga saqah. Ya Allah, mana kira-kira, mana ia juga, mana saqah. Arti saqah itu sak aku. Coba kita sadari, kadang-kadang kita sudah jadi muallim, jadi guru, belum pernah mimpi mendapat Rasulullah. Padahal sudah membaca anak buring, Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. 70 kali lagi baca, kurang 7 aja. Ini karena kotor. Oleh sebab itu kembali kepada yang sudah lama kita bicarakan, thalabul halali faridun atau faridatun ala kulli muslimin muslimah. Bermula mencari yang halal modalnya itu rentan, modalnya itu bunga, modalnya itu riba, ujungannya, faedahnya, hasilnya semua. Mana bisa karai ditanam buahnya mangga? Karena bisa. Kalau modalnya karai ditanam buahnya karai juga. Andai kata kada karai, ya mentimun. Ini yang kita sedihkan. Orang-orang kafir memodali kepada kita, tapi hartanya haram. Kenapa orang Islam mau dimodali orang kafir? Jadi kita tak makan, tak minum, tak pakai sarumahan nang haram barataan. Ya Allah, kasihan kita. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Siapa aja apabila usahanya haram, neraka wadahnya. Taubatlah umat Islam semuanya. Kembalilah kepada kebenaran. Carilah modal yang halal walaupun 1 triliun. Ini kadang mbak ada orang modali mau kada tahu kisah halal haram, pokoknya ada modal. Ibadah kita kan, kalau kita ini usaha haram, beribadah siang dan malam sama dengan ayam punya telur lalu dia mengharami telurnya, bukan dapat anaknya tetapi tambuk. Uyuh kada habang muha, hasilnya tambuk. Dikira dapat pahala masuk surga, sekalinya neraka. Padahal siang malam beribadah. Nang tetapi kada diperhatikan usaha. Orang usaha nang penting halal-halal, biar ibadatnya siang malam juga. Nah, sudah kali sampaikan. Jadi kasihan bini-bini nang hidup punya suami, usaha suaminya haram. Kasihan bini-bini. Kasihan anak yang punya ayah usahanya haram. Bini dan anak tadi menjadi penghuni jahannam.
Mudahan semenyaan kita dapat nang halal bujur-bujur dari Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Riba itu udah diganti namanya oleh orang sekarang. Riba betasmiyah pulang. Guru masdar bangaran adul, mun orang kada tahu lain masdar jadi adul, padahal masdar juga cuma balik ngaran. Kayak apa aja ngarannya diganti, namun orangnya tetap itu juga. Ngaran boleh diganti, sinang manggawinya tak orangnya itu juga, tetap kakak itu juga. Manusianya bukan ngarannya. Napa ikan? Han bayah ini. Ini kada kawa kalau disampaikan darah, kada kawa. Sebab biasa tuan guru ini kan dapat hadiah, orang nang bahadiah. Lamun nang hadiah akan haram, tuan guru terima nang haram. Apabila kita bersedekah atau bahadiah yang haram, apa hasilnya? Semua harta yang dihadiahkan disedekahkannya itu dijadikan api neraka dan diulah kakalungnya. Bukannya jadi surga, jadi kakalung di sini neraka. Karena di akhir zaman orang berlomba-lomba bikin masjid, tapi duitnya haram. Demikian orang di akhir zaman berlomba-lomba membuat sekolahan madrasah dan pesantren, tapi duitnya haram. Ditulis pulang di situ, ini adalah bikinan Fir'aun. Artinya bagak pulang kepada undan maulana, batulis ngaran di situ. Daripada riya. Itu di akhir zaman mangwa ini belum akhir, ini para kuntung udah. Ini sangat penting, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Biar nasinya nasi samin, guru masdara, iwaknya ati, pakai apa pulang tuh nang intalu anasyaballah intisyaballah tuh nang memasam-masam tuh nang ajar tapi halal daripada wadi sapar baulat haram pulang sakit bebenaran. Rasulullah bersabda adalah satu pakaian dibeli dengan 100 dirham. Satu dirham yang haram, 99 yang halal. Karena tercampur 1/100 yang haram, selama pakaian itu digunakannya untuk ibadah, ibadahnya non pahala. Kada dapat pahala lalu-lalu. Itu cuma 1/100, apalagi semuanya haram. Macam apa ibadahnya? Nah ini baru pakaian, apalagi darah dan daging, artinya badan. Ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap enteng, jangan. Orang di Hadramaut itu yang paling diutamakannya adalah masalah thalabul halal ini. Itu yang diutamakan orang Hadramaut. Oleh sebab itu banyak yang jadi wali karamat karena inya mementingkan benar yang halal ini.
Kadang saraba asal dapat duit aja. Ya mudah-mudahan kita nih berataan diberi Allah Ta'ala taubat nasuha daripada usaha-usaha nang kada dari Allah Ta'ala nang sudah telanjur serumahan kita nih kasihan. Alladzi an yasari idza lam yaf'al sunnah bi an yusallima qabla an yusallima al-imamu ats-tsaniyah wa lam yasbir ila faraghihi minha. Jadi si imam tadi menjawab akan si makmum yang di kirinya apabila ia kada memperbuat akan sunnah, yaitu bahwa salam ia sebelum imam yang kedua. Artinya ada makmum nih salam berdahulu pada imam. Jadi si imam kada kawa lagi beri salam inya sudah berlapas berdahulu. Kada kawa sabar si makmum ini salam. Semestinya kalau orang jadi makmum tuntungakan dulu si imam membaca salam kedua, baru si makmum membaca salam pertama. Nang kaya itu Rasulullah dan sahabatnya yang disebut ana wa ashabi, yang disebut ahlus sunnah wal jamaah, yang disebut alaikum bisawadil a'zam. Oke, untuk langkah pertama pancing dulu rasa sakit ya di bawah tulang selangkangan di sini, totok seperti ini sampai pasien merasakan sakit ya. Terus baru langkah selanjutnya ke sini, di sini ya. Ini ada lekukan, tak terus ke sini nih kan, tak, nah dilekukan inilah. Mau cari gitu dulu kali. Nah, ya, lekukan, nah nanti taruh jempolnya di tempat lekukan tersebut baru gesek. Oke, lanjut ke bawah tumit dalam ya, sejajar dengan ini.